Campak. Ya, penyakit yang mungkin kita kira sudah jadi cerita masa lalu, sekarang kembali lagi dan terus terang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Ini bukan lagi sekedar peringatan biasa, ini adalah alarm darurat yang bunyinya kencang sekali untuk kesehatan anak-anak kita di seluruh Indonesia. Yuk kita lihat lebih dalam seberapa nyata ancaman ini. Coba Anda lihat angka ini, 8.224. Ini bukan sekedar data statistik di layar ya. Ini adalah 8.224 anak, 8.224 keluarga yang sekarang sedang berhadapan dengan rasa cemas. Dan ini terjadi hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ini krisis yang sedang berlangsung di depan mata kita. Nah, kutipan ini benar-benar memberikan gambaran yang jelas. Kita semua kan sudah merasakan betapa cepatnya COVID-19 menyebar. Sekarang, coba bayangkan sebuah virus yang daya tularnya itu berkali-kali lipat lebih ganas. Satu anak yang terinfeksi di area bermain itu bisa jadi awal dari wabah yang menyebar secepat kilat. Jadi, apa sih yang sebenarnya membuat virus ini begitu berbahaya? Ini bukan cuma soal ruam-ruam merah di kulit loh. Pertarungan sesungguhnya itu terjadi di dalam tubuh. Sebuah perang senyap yang pelan-pelan menggerogoti sistem pertahanan anak kita dari dalam. Bayangin deh, virus ini tuh kayak penyusup yang super cerdik. Dia nggak perlu kontak langsung. Dia bisa melayang-layang di udara, nggak kelihatan, bahkan sampai 2 jam setelah ada orang yang batuk atau bersin di sebuah ruangan. Siapapun yang masuk ke ruangan itu bisa berisiko terinfeksi hanya dengan bernapas. Inilah yang bikin campak sangat sulit dibendung. Begitu virus campak ini berhasil masuk ke tubuh, dia nggak langsung menyerang. Dia bergerak diam-diam dan target pertamanya adalah para prajurit penjaga tubuh kita, sel-sel imun. Secara sistematis, dia melumpuhkan pertahanan ini dari dalam bahkan sebelum gejala pertama muncul. Dan disinilah serangan puncaknya. Virus campak secara brutal menguras habis cadangan vitamin A di dalam tubuh. Padahal vitamin A ini bukan nutrisi biasa, ini adalah bahan bakar utama bagi sistem imun untuk memperbaiki sel dan melawan infeksi. Begitu cadangan ini terkuras, pertahanan tubuh jadi lumpuh total. Sekarang, mari kita bicara tentang senjatanya. Kita harus melihat vitamin A ini sebagai sebuah perisai emas, sebuah elemen yang jadi penentu yang membedakan antara sakit ringan dengan komplikasi yang bisa berakibat fatal. Di layar ini, kita bisa lihat 2 jalan cerita yang sangat berbeda. Yang penentunya cuma satu, vitamin A. Di satu sisi, kalau anak punya cukup vitamin A, gejalanya cenderung ringan dan pulihnya cepat. Tapi di sisi lain, anak yang kekurangan nutrisi ini harus berhadapan langsung dengan resiko pneumonia, diare parah, kebutaan permanen, dan bahkan kematian. Perbedaannya sangat nyata dan terus terang sangat menakutkan. Nah, inilah alasannya kenapa kapsul vitamin A dosis tinggi itu jadi sangat penting. Kapsul biru untuk bayi dan yang merah untuk balita, ini fungsinya seperti bantuan darurat. Sebuah perisai emas cair yang langsung mengisi kembali amunisi pertahanan tubuh. Kapsul ini memberikan kekuatan ekstra bagi sistem imun anak untuk melawan balik dan mencegah dampak terburuk dari virus campak. Oke, sekarang saya mau bicara langsung pada Anda, para orang tua. Saat anak sakit, rumah itu jadi garda terdepan perjuangan mereka. Jadi, gimana caranya kita bisa menciptakan ruang yang aman dan mendukung proses penyembuhannya? Ingat 4 hal sederhana ini ya. Pertama, isolasi. Jaga anak di rumah untuk melindungi anak-anak lain. Kedua, hidrasi. Cairan itu senjata utama melawan demam. Ketiga, istirahat. Biarkan seluruh energi tubuhnya fokus untuk pulih. Dan yang paling penting, keempat, pantau. Kalau nafasnya mulai sesak atau sampai kejang, jangan tunda sedikit pun. Segera cari bantuan medis. Tugas Anda ada 2. Merawat si kecil yang lagi sakit sambil membangun benteng pertahanan di rumah. Selalu pakai masker saat berinteraksi dengan anak. Buka jendela biar udara segar terus berganti. Dan cuci tangan sesering mungkin. Langkah-langkah kecil ini adalah kunci untuk memutus rantai penularan di dalam keluarga Anda sendiri. Perawatan di rumah itu memang sangat penting, tapi mencegah itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Dan ada satu perisai yang jauh lebih kuat, yang bisa menghentikan pertempuran ini bahkan sebelum dimulai. Apa itu? Vaksinasi. Begini, untuk bisa melindungi seluruh komunitas, kita butuh setidaknya 95% anak-anak kita terlindungi oleh imunisasi, ini yang kita sebut herd immunity. Tapi sayangnya, cakupan nasional kita saat ini baru sekitar 82%. Nah, kesenjangan inilah yang jadi celah berbahaya. Celah yang dimanfaatkan virus untuk menyelinap masuk dan menciptakan kejadian luar biasa atau wabah. Jadi, gimana cara kita menutup celah itu? Ini dia peta jalannya.
untuk memberikan perlindungan penuh bagi anak Anda. Dimulai dengan vaksin MR di usia 9 bulan, lalu diperkuat lagi dengan vaksin MMR di usia 18 bulan, dan sekali lagi di usia 5 tahun. Setiap suntikan ini membangun lapisan pertahanan yang semakin kuat. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal data dan jadwal ya. Ini adalah panggilan untuk kita semua bertindak. Sebuah tanggung jawab bersama untuk menjaga masa depan anak-anak kita. Setelah melihat semua faktanya, pertanyaan ini kembali lagi ke kita semua kan? Kita tahu betapa bahayanya virus ini, dan kita juga tahu cara terbaik untuk melawannya. Jadi, apa langkah yang akan kita ambil bersama-sama? Jawabannya dimulai dari satu tindakan nyata yang bisa Anda lakukan hari ini. Jangan menunggu sampai terlambat. Coba buka lagi buku kesehatan anak Anda, periksa kembali jadwalnya, dan pastikan perisai perlindungannya sudah lengkap. Lindungi buah hati Anda sekarang juga.